Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, para pemuda dan juga adik-adik yang hadir di dalam sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini, para guru, para asatiz, para hujaj, semoga Allah merahmati kita semua. Marilah kita lantunkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menguasai alam semesta, Zat yang memegang jiwa-jiwa kita, membangunkan kita pagi hari ini dari kematian kita untuk melaksanakan ketaatan kita di sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kepada kita kesungguhan, ya, mujahadah di ujung-ujung kehidupan kita. Karena dikatakan bahwasannya amal seseorang itu dilihat dari ujungnya. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Mari kita melihat ke depan, kita isi dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Jadikan ibadah yang bisa kita laksanakan hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan. Dan bersyukur juga kita diberikan kesehatan, seraya mendoakan saudara-saudara kita yang biasanya hadir bersama-sama dengan kita namun terkena dengan uzur sakit. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkan, disehatkan, dan bisa bergabung kembali dengan kita di sini. Juga guru-guru kita yang selama ini membimbing kita, mudah-mudahan oleh Allah selalu diberikan bimbingan, ditambah-tambah keberkahan dalam ilmunya, diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan untuk terus istiqomah membimbing kita semua agar kehidupan kita, ibadah-ibadah kita terjaga dengan ilmu-ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya tentunya salawat dan salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang luar biasa yang telah berjuang dengan seluruh potensi yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itulah kemudian hari ini kita bisa menikmati hidayah. Kita bisa menikmati sholat dikarenakan petunjuk yang beliau bawa. Kita bisa menikmati puasa karena beliau yang memberikan contohnya. Sebagian di antara kita sudah bisa melaksanakan ibadah haji juga atas bimbingan beliau. Ya, walaupun abad demi abad berlalu sampai juga kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan
mengumpulkan kita di barisannya kelak di yaumil kiamah sebagai pengikut-pengikutnya yang setia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka oleh karena itu, sebagai tanda cinta kita kepada Allah yang menciptakan kita, kepada baginda Rasulullah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, ya, bagaimana caranya kita untuk menjalani kehidupan ini, maka salah satunya adalah wujud dari rasa cinta itu adalah membaca suratnya. Jika seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita, dikirim sebuah surat, mungkin suratnya sederhana, tapi surat itu dijaga, dibaca, udah dibaca tutup simpan, besoknya baca lagi, nggak bosan-bosan. Oleh karena itu ada seorang ulama di Palestina yang mengatakan ketika ditanya bagaimana caranya atau bagaimana supaya kemudian kita bisa memiliki kekuatan, memiliki ruh, memiliki semangat juang sebagaimana para sahabat dan juga sebagaimana mereka di Palestina, ya kata beliau kurang lebih sederhananya, kalau kita selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu, atau tepatnya beliau mengatakan, menjadikan Quran itu sebagai mana makanan kalian. Kan kalau kita butuh makan, kita pasti cari makan. Gitu. Bahkan lebih daripada itu, di kita ada tradisi dengan camilan. Ya, camilan ya kan? Ini yang membuat badan kayak saya nih makar itu bukan makan yang teratur ya, tapi kadang-kadang ada camilan itu. Kalau bisa sampai ke tahap itu baru. Apa yang dimaksud dengan camilan? Camilan itu ya kalau kita iseng gitu ya. Kalau jelas kita punya agenda baca Quran itu yang teratur iya. Akan tetapi ketika kita misalnya sedang jalan kemana, di mobil, alih-alih kita kemudian ya gitu ya, bercanda yang gak karuan gitu, nah, kita sempatkan baca mungkin setengah halaman, itu namanya camilan, ya kan? Baca atau lihat tafsirnya, melirik gitu kan, itu kan namanya camilan. Jadi kalau udah bisa ke tahap seperti itu, barulah kekuatan kita ini bisa sekuat ya para sahabat Nabi, bisa sekuat para penduduk di Palestina. Jadi kalau saya sih selalu mengatakan bahwasannya kalau kita mau melihat bagaimana ya istijabah sahabat-sahabat Rasulullah dahulu kala, mungkin kita harus melihat penduduk Palestina, ya, mereka kekuatan jiwanya luar biasa, diboikot oleh seluruh dunia. Mungkin kita juga termasuk yang memboikotnya, gitu kan, secara tidak langsung, tatkala kita lupa kepada mereka. Gitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita setiap masa, setiap saat berintima dengan Al-Quran, maka itu adalah bahagian bagi kita untuk mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala, untuk mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW, dan untuk mendekatkan kita dengan keluarga Allah yang ada di muka bumi, yaitu para ashabul Quran. Nah, kita usahakan dengan membaca itu ya. Baik hadirin rahimakumullah, di dalam pertemuan yang lalu kita membahas atau mentadaburi surat Al-Mursalat, ya, yaitu sampai kalau saya tidak salah ayat 7 ya mungkin ya. Nah, kita akan coba lanjutkan ayat 8 sampai ayat 15. Namun sebagaimana biasa, untuk mendapatkan barokahnya kita
baca bersama-sama agar kita mendapatkan pula pahala daripada membaca Al-Quran. Ya. Mari kita baca dari ayat 8 sampai ke ayat 15 daripada surat Al-Mursalat. Kita awali dengan ta'awuz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Shadaqallahul adzim. Diakhiri dengan ayat yang berbunyi wailun yauma'idzil lil mukadzibin. Karena ciri khas dari surat Al-Mursalat ini, ayat ini diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Kecelakaanlah ya bagi orang-orang yang mendustakan, ya. Ini nanti kita akan lihat berulang-ulang. Seolah-olah kalau kita lihat perulangan itu, ini kita ditujukan oleh Allah dengan segmen-segmen di dalam kehidupan, ya. Dan setiap segmen itu berakhir, setiap jiwa kita itu digedor, diingatkan dengan segmen-segmen itu, kemudian Allah memberikan peringatan wailu yauma'idzil lil mukadzibin. Celakalah orang yang mendustakan. Ya, jadi ini satu peringatan besar untuk manusia, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, surat Al-Mursalat ayat 8 sampai 15 ini tema besarnya adalah hancurnya alam semesta sebagai tanda dimulainya hari kiamat dan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, ya. Terkadang hadirin rahimakumullah, kita sadari bahwasannya karena mungkin tanda petik, ya, yang hadir di sini Bapak dan Ibu para pemuda adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang dari kecil dididik dan dikenalkan dengan hari kiamat. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah tidak bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka kadang-kadang kita merasa apakah mungkin ada orang yang mendustakan hari kiamat, atau kita tidak menyangka bahwa di luar sana banyak orang yang tidak yakin dengan adanya hari kiamat. Banyak orang yang mempertanyakan kemungkinan terjadinya kehidupan berikutnya. Sebagaimana berulangnya, ya, hal ini juga pernah terjadi di masa Al-Quran ini diturunkan. Mereka bertanya, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang, kemudian kami ini akan dihidupkan kembali? Ya. Padahal kata Allah itu mudah, ya, itu mudah. Menghidupkan kalian tuh perkara yang mudah bagi kami. Allah menegaskan dalam ungkapan yang sering kita ulang-ulang, yaitu bahwa Allah jika menghendaki sesuatu fayakun, kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadi. Ya, jadi itu ya artinya dengan prosesnya. Sebagaimana di awal penciptaan alam semesta ini. Alam semesta yang begitu besar ini
diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan mudahnya melalui proses, ya, melalui satu proses. Sains mengatakan yang paling kuat itu adalah teori Big Bang, ya, teori Big Bang. Terjadi ledakan besar, ya, dan kemudian jadilah planet, bintang-bintang, dan tata surya. Dalam teori astronomi juga ada yang mengatakan nanti akan terjadi yang serupa, tetapi berkebalikan. Setelah alam semesta ini expand, mengembang, nanti pada suatu saat dia akan kehilangan energinya dan kemudian dia akan menyusut menjadi kegelapan total, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu Allah mengajak kita untuk berpikir, jangan sampai kemudian kita termasuk kepada golongan orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat ini. Kenapa demikian? Karena Allah menghadirkan hari kiamat, hadirin rahimakumullah, adalah sebagai salah satu bentuk, ya, yang kompatibel dengan manusia yang cenderung lupa, cenderung mengikuti hawa nafsu, supaya mereka kemudian ada rasa khosyah. Jadi salah satu tujuan Allah mengingatkan dengan adanya hari kiamat ini adalah untuk kemudian menggugah hati manusia agar mereka punya khosyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu mari kita lihat ayat demi ayat daripada surat Al-Mursalat ayat 8 sampai 15. Mudah-mudahan dengan kita melihatnya ini kemudian kita bisa membuktikan bahwa hari akhir itu adalah benar adanya, kemudian bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang mutlak, absolut untuk alam semesta, kemudian juga bisa memberi peringatan keras kepada hati kita. Sekali lagi, untuk hati kita, bukan hati orang lain. Hati kita, saat hati kita mulai goyah, mulai goncang, kita baca, kemudian kita kuatkan kembali. Hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idhan nujumu tumisat," maka apabila bintang-bintang telah dihapus cahayanya. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ya, bahwa cahaya seluruh bintang itu akan dipadamkan dan alam semesta mulai berubah total sebagai tanda awal kiamat, ya, sebagaimana yang disebutkan di ayat-ayat yang lain, ya. Nah, kita di dalam astronomi, ya, kalau kita baca literatur sains, ada yang namanya supernova, ya, fenomena supernova, ya. Fenomena supernova itu yaitu menjelaskan tentang kematian satu bintang, ya. Jadi bintang ini kan penuh dengan energi, ya, ledakan-ledakan nuklir terus gitu, yang berulang-berulang. Lama kelamaan energi ini akan habis, karena itu dipancarkan, bukan habis hilang, akan tetapi dipancarkan ke semesta, yang akhirnya dia akan hilang. Nah, ketika ini sudah hilang, kemudian bintang ini akan menyusut. Ada yang mengatakan nantinya jadi black hole, ada yang mengatakan nantinya jadi semacam benda yang sangat padat gitu, karena tertarik oleh gravitasinya yang kuat, ya, kemudian disertai dengan nebula atau kabut. Tapi apapun teorinya tentang sains tersebut, prinsipnya sains juga menerima bahwa bintang ini fana, seolah-olah membenarkan kepada kita bahwasannya kulluman 'alaiha fan. Siapa di antara kita yang tidak takjub dengan bintang? Betul nggak, Pak? Kalau kita berangkat misalnya ke daerah puncak, ya, malam yang sangat jernih, kita melihat bintang yang Allah taruh di angkasa itu, kita semua takjub.
Seolah-olah itu, ya karena manusia umurnya pendek gitu, seolah itu akan ada seterusnya gitu kan. Manusia berganti, mungkin suatu saat kita melihat bintang bareng dengan kakek kita meninggal, bintang itu masih ada. Mungkin suatu saat kita melihat bintang itu bersama dengan ayah kita meninggal, bintang itu masih ada. Mungkin suatu saat kita melihatnya bersama anak atau cucu kita, ya. Kemudian kita semakin menua, mungkin saya akan meninggal, bintang itu akan tetap ada. Tetapi dengan ayat ini kita diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwasannya bahkan bintang itu pun akan hancur, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedangkan yang akan baqo, yang akan tetap ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai pelajaran dari ayat ini bahwasanya seluruh alam berada di bawah kekuasaan Allah. Sesuatu yang tampak kokoh pun akan musnah ketika Allah menghendaki. Silahkan dilihat, ya. Apalagi fenomena alam yang lain, semua itu pada waktunya nanti akan Allah hancurkan. Dengan kehancuran yang menyebabkan manusia mengatakan, ada apa ini? Manusia sudah belajar astronomi, manusia sudah pernah mengalami bencana alam yang luar biasa, akan tetapi kelak tetap ketika kiamat terjadi mereka mengatakan malaha, apa ini? Karena belum pernah mereka mengetahuinya. Ada suasana yang begitu mencekam dan dahsyat, melebihi apa yang pernah mereka ketahui dengan ilmu pengetahuan mereka. Selanjutnya di ayat yang ke-8 Allah berfirman, wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit telah terbelah. Terbayang nggak oleh kita langit terbelah? Ya, kita ketika melihat langit, ya sempurna, langit itu sempurna. Ya, mungkin tampak oleh kita melengkung gitu ya, seperti langit-langit yang enggak seperti ini juga gitu kan. Kalau ini ada semacam ininya gitu kan. Begitu sempurnanya langit, tetapi kelak langit yang begitu gagah, begitu megah, itu pun oleh Allah akan digulung di dalam ayat yang lain. Itu pun oleh Allah akan dibelah. Ya. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan yang sanggup untuk membelah langit, tempat di mana bintang-bintang itu ada. Ya. Kalau bintangnya bisa, Allah tunjukkan lagi yang lebih dahsyat. Ya. Kalau Allah bisa menghancurkan sesuatu yang menempel pada suatu tempat, bahkan Allah katakan Allah bisa menghancurkan tempatnya sekaligus. Nah, apakah manusia tidak berpikir betapa dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kemudian atas dasar apa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Atas dasar apa kemudian mereka menjadi durhaka? Atas dasar apa mereka punya keberanian untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini aneh, ya. Sementara pengetahuan mereka telah sampai bahwasannya yang hebat dari diri mereka itu bakal hancur. Lalu kenapa mereka kemudian tidak menjadi beriman? Pelajarannya adalah tidak ada makhluk yang mampu mempertahankan alam ketika Allah memulai hari kiamat. Ya, jangankan hari kiamat, ya, ketika Allah mau tsunami, siapa yang sanggup? Ya, saudara-saudara kita dahulu pernah diuji oleh Allah di Aceh, ya, dengan tsunami yang begitu dahsyat, ya, sanggup melemparkan itu yang pembangkit listrik yang berbentuk perahu itu,
yang besarnya luar biasa itu ya ringan saja sampai berada di kota gitu kan. Itu kalau Allah sudah mau. Ya. Ombak yang biasanya ya paling tinggi 3 meter bisa jadi 30 meter, Allah kalau mau bisa. Ya. Jadi tidak ada yang sanggup untuk mencegahnya. Manusia hanya bisa paling sejauh ini mengurangi dampaknya. Ya, dengan melakukan dengan melakukan antisipasi. Bapak silakan hadirin ibu ya lihat bagaimana misalnya video tentang tsunami di Jepang, betapa canggihnya Jepang itu ya ketika mereka mengantisipasi. Ketika sudah terjadi gerakan tsunami itu langsung alarm berbunyi. Kalau dilihat di videonya kayaknya bakal selamat orang pada lari kan ke gunung, udah pengumuman mobil gitu. Tapi ternyata korbannya ribuan juga gitu kan. Itu sudah canggih, jadi hanya bisa mengurangi dampaknya. Nah, kemudian selain langit, Allah kembali kepada yang lebih dekat dengan kita, yaitu gunung-gunung. Allah berfirman, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung sudah dihancurkan, kal ihnil manfus, ya berterbangan seperti laron-laron, terbayang oleh kita gunung. Nah, barangkali untuk gunung kita bisa melihat ininya video-videonya gitu ya, bagaimana sebuah gunung meletus. Ya, salah satu letusan yang terbesar adalah di negeri kita adalah Gunung Krakatau. Ya, Gunung Krakatau itu bahkan menurut sebagian sejarawan mengubah peta konstelasi. Ya, ketika gunung itu meletus terjadi perubahan iklim di muka bumi. Ya, terjadi perubahan iklim di muka bumi. Kalau saya tidak salah baca, itu pasukan Napoleon itu sedang menuju ke Rusia kalau nggak salah. Itu akan menguasai Rusia. Bukan musim dingin, musim yang pas untuk melakukan serangan. Tapi ketika Krakatau meletus, langit kemudian menjadi gelap, maka di daerah sana kemudian terjadi salju, ya, yang membuat kemudian kehabisan bekal dan pasukannya kemudian dikalahkan saat itu. Jadi kalau Allah mau, bahkan kekuatan-kekuatan yang dianggap besar pun sangat ringan bagi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat 11, wa idzar rusulu uqitat, dan apabila para rasul telah ditetapkan waktunya. Ya, Ibnu Katsir mengatakan para rasul dikumpulkan pada satu waktu yang telah Allah tentukan untuk menjadi saksi bagi umatnya. Ya, jadi nanti kelak semua rasul-rasul yang pernah hadir di muka bumi dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, merekalah yang akan menjadi saksi. Oleh karena itu sebagian ya di dalam tafsir dikatakan nanti akan dikonfrontir ya orang-orang itu. Sebagaimana misalnya umat yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, nanti akan dikonfrontir di hari kiamat. Ya, mungkin kalau bahasa orang itu kata Nabi Isa ba'id gitu kan, ba'id pisan gitu kan. Saya nggak pernah ngajarin situ supaya nyembah saya. Ya Allah, bahkan ketakutan Nabi Isa juga nanti ketakutan, takut beliau itu dianggap sebagai orang yang kemudian mengajarkan agar manusia itu kemudian menyembah beliau. Sangat ketakutan beliau. Ya. Dan setiap rasul itu mengalami kekhawatiran sendiri. Maka apabila para rasul, para nabi juga merasa khawatir, apalagi kita. Ya. Karena kelak kan ada tingkatannya. Yang tertinggi
adalah para rasul dan para nabi. Di bawah itu adalah para siddiqin. Di bawah itu adalah para syuhada. Di bawah itu adalah para sholihin. Pertanyaannya, kita ada di mana? Itu adalah martabat minimal agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Martabat pertama, para rasul anbiya, nggak mungkin kita menjadi salah satu di antara rasul dan anbiya, itu sudah case close. Martabat kedua adalah mungkin kita bisa menjadi siddiqin. Tapi untuk bisa melihat kita bisa atau tidak, mari kita lihat siapa penghulu para siddiqin. Penghulu para siddiqin adalah yang disebut dengan as-siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq. Bagaimana diri kita proyeksikan dengan Abu Bakar as-Siddiq? Istijabahnya, kesegeraannya di dalam menyambut seruan Allah, keyakinan yang tidak pernah goyah. Ada enggak kita 1/10-nya misalnya? Ada enggak gitu? Aduh, Ustadz, ya ternyata jauh dari as-Siddiq. Maka kita berharap mungkin kita bisa menjadi seorang asyuhada. Mungkin kita bisa menjadi seorang syahid. Nah, kita proyeksikan lagi siapa penghulunya? Penghulunya Umar bin Khattab. Beliau selalu berdoa, ya Allah, semoga saya termasuk orang yang syahid. Karena beliau seorang yang memang ini ya, sangat khawatir ya, melihat Rasulullah sudah berpulang, melihat Abu Bakar sudah berpulang. Beliau takut sekali kalau beliau tidak bisa ini. Dan beliau sudah tahu bahwa dia tidak bisa menyamai Abu Bakar as-Siddiq. Saya sudah pernah jelaskan berkali-kali terkait dengan ini. Sudah sampai pada kesimpulan, saya nggak mungkin mengejar Abu Bakar. Karena obsesi seorang Umar bin Khattab di dalam hidupnya adalah bagaimana dia bisa mengejar ketertinggalannya di dalam memeluk agama Islam. Bahkan dosa-dosanya saat dia menyiksa umat Islam. Itu obsesinya. Tapi setelah perjuangan yang begitu besar, beliau sampai pada kesimpulan, saya tidak mungkin mengejar Abu Bakar as-Siddiq. Saya berharap syahid. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan syahid. Ketika beliau sholat, beliau ditikam dengan hanjar oleh Abu Lu'lu ya, Al-Farisi. Ya, ditikam dari belakang dan kemudian syahid beliau. Maka yang berikutnya para khulafaur rasyidin pun mengikuti jejak beliau, syahid. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz diracun ya, beliau hanya memerintah 2 tahun, tapi dalam pemerintahan 2 tahunnya itu terjadi reformasi yang luar biasa, sehingga kemakmuran, keadilan itu orang bisa melihat. Inilah bentuk keadilan dan kemakmuran yang bisa nampak di muka bumi itu di masa atau di era Umar bin Abdul Aziz. Baik, hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, li ayyi yaumin ujilat, ya, untuk apakah semua ini ditangguhkan, ya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris, bukan berarti Allah tidak tahu, ya, akan tetapi justru bentuk pertanyaan ini adalah untuk membuat kita memperhatikan. Pertanyaan ini untuk menunjukkan besarnya hari tersebut, bukan karena Allah tidak mengetahui jawabannya. Demikian menurut Ibnu Katsir. Di dalam tafsir At-Tabari dikatakan ini adalah bentuk pengagungan terhadap hari kiamat sehingga manusia dapat merenungkannya. Pelajarannya apa? Ya, pelajarannya secara bahasa, kaidah bahasa, kalau kita ingin mendapatkan perhatian atas sesuatu bisa melalui bentuk pertanyaan. Ya.
ditanya, kemudian orang akan mencari jawabannya, merenungkannya. Ya, ini Allah memberikan pelajaran kepada kita sebagai para pendidik. Kalau kita ingin mengajak orang untuk merenung, berikan pertanyaan, ya, bukan instruksi, tapi berikan pertanyaan. Di situ orang kemudian akan merenung, ya. Nah, apa yang akan terjadi pada hari ini, ya? Nah, dijawab di ayat yang ke-13, liyaumil fasl, yaitu hari keputusan. Nah, di dalam tafsir At-Tabari dikatakan dinamakan yaumul fasl karena Allah akan memisahkan. Ya, kalau kita belajar itu biasanya ada faslul awal, faslul sani, faslul rabi, dan seterusnya. Itu untuk ini pelajaran pertama, pelajaran kedua, ada pemisah. Bahwa ini berbeda dengan pelajaran pertama, dengan pelajaran kedua berbeda. Jadi memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan sesuatu yang di dunia ini kadang-kadang sangat samar. Kebenaran dan kebatilan kadang-kadang samar. Tapi nanti akan jelas. Hari ini kita tidak tahu siapa yang bersama-sama kita dengan tulus. Ya, siapa yang bersama dengan umat Islam dengan tulus. Kita tidak pernah tahu siapa orang yang munafik. Dan memang demikian tabiatnya di zaman Rasulullah pun tidak semua orang itu tahu siapa saja orang yang munafik. Tapi nanti di hari kiamat kita tidak usah khawatir. Ya, kita akan melihat serigala ya serigala, tidak ada serigala berbulu domba. Ya, kita akan tahu dengan seterang-terangnya. Kenapa? Gitu kan, nanti orang munafik juga akan minta cahaya. Nanti kan mereka kegelapan. Gitu. Jadi ada cirinya, ya. Jadi yang benar akan benar. Ya, orang yang beriman di mana akan terlihat, orang yang kafir di mana akan terlihat. Ya, calon penghuni surga jelas, calon penghuni neraka jelas. Tadi ketika awal sholat subuh itu kita sudah diingatkan. Awal sekali kita diingatkan tentang perbedaan antara orang yang beriman dengan orang fasik, gitu kan. Hari ini kita sulit, kecuali kita benar-benar mengenal seseorang, gitu kan. Ya, hari ini susah. Tapi nanti, oh ini ternyata golongan orang fasik, ini adalah golongan orang-orang yang beriman. Nanti, nah inilah yang disebut dengan yaumul fasl. Kan manusia tuh kadang begitu ya. Jadi kalau di dunia kita kadang-kadang dihadapkan dengan sesuatu yang abu-abu, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, tidak usah terlalu ngerembet gitu ya. Kemudian jadi sampai sakit hati gitu. Karena memang tabiat di dunia begitu. Yang halal ada kata Rasulullah, yang haram ada. Di antara keduanya ada yang abu-abu itu mutasyabihat. Barang siapa yang kemudian main-main di wilayah abu-abu ini, niscaya dia akan lebih mendekati kepada haram gitu. Oleh karena itu hindari ya. Nanti muncul lagi dari situ jadi kaidah kan, dak mayuribuka ila mala yuribuka, ambil yang yakin-yakin saja. Kalau ragu-ragu udah batalin aja dah, jangan dikerjakan. Mau usaha tiba-tiba nurani kita mengatakan ini riba atau enggak riba gitu kan. Kan belum dimulai usahanya gitu kan. Kayaknya ini bakal ada nyerempet zolim, tapi zolimnya dikit gitu. Nah, gimana? Udah ragu-ragu di sini berarti nurani kita dan keimanan kita masih sehat. Memberi warning kepada kita, ya udah tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Baik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumul fasl." Tahukah kamu ya apa hari keputusan itu? Ya. Jadi kalau kita ditanya seperti itu, harapannya kemudian kita mempelajari hari kiamat itu. Kenapa penting kita mempelajari hari kiamat? Dan kemudian mungkin kita bertanya, Ustadz, kenapa ya itu Allah kok tema kiamat itu terus berulang-ulang di akhir-akhir Quran itu, di bab-bab terakhir gitu.
Maksud Allah adalah agar kita selalu mempersiapkan diri. Tujuan dari ayat ini muncul kepada kita ya adalah untuk agar kita mempersiapkan diri dengan baik, sebagaimana jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh seorang Badui, ya, orang Arab dusun, mengatakan, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kata Rasulullah, ya, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Jadi kesibukan kita haruslah lebih kepada apa yang harus disiapkan. Dan ketika manusia belajar manajemen, ketika belajar organisasi, manusia sebenarnya paham tentang ini. Namanya mitigasi, apa ya? Mitigasi, mempersiapkan kira-kira apa yang akan terjadi. Nanti kalau saya ditanya ini, apa jawaban saya? Ya. Makanya orang-orang yang beriman itu batas paling minimal itu adalah ma'dzirotan di hadapan Allah. Supaya nanti ketika kalau ditanya itu kita ada uzur gitu, ada uzur apa? Allah memaklumi gitu kan. Syukur-syukur kalau Allah memuji kita. Kalau Allah kemudian langsung menyelamatkan kita. Ya. Kamu sholat enggak? Gitu kan. Jadi enggak kemudian enggak sholat udah langsung gitu kan bablas masuk neraka, enggak. Kita udah berusaha, ya Allah. Tapi seperti inilah, ya Allah, kekuatan kami untuk melaksanakan sholat. Saya cuma bisa dapat katakanlah setengahnya saja. Nah, nanti dari situlah kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan rahmat Allah. Inna rahmati, kata Allah, taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemurkaanku. Sehingga wajar kalau kemudian orang masuk ke dalam surga itu bukan melulu dikarenakan amal ibadahnya, tetapi lebih dikarenakan karena kasih sayang Allah kepada hamba. Ini hamba udah berusaha. Sebagaimana mungkin seorang guru, karena saya seorang guru ya. Lihat murid itu udah usaha gitu kan. Tapi beda kemampuannya gitu kan. Ini kalau yang lain udah belajar sekali, udah langsung bisa, ini belum bisa. Akhlaknya baik, kelakuannya baik gitu. Tapi ya begitu nilainya ya 5, 4 gitu. Sedangkan untuk lulus 6. Kan guru tuh harus ada sesuatu. Dilihatlah itu perilakunya. Nah, itulah yang akan menjadi sebab dia lulus. Mohon maaf. Oleh karena itu, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam surga? Kata Rasulullah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Nah, ini bulan haram, bulan di mana kita perbaiki akhlak kita pada tetangga, kepada keluarga, kepada semua orang, dan jauhi dengan yang namanya perpecahan dan berbagai macam hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan manusia. Terakhir, hadirin rahimakumullah, Allah kemudian berfirman, wailul yauma idzil lil mukadzibin, dan kecelakaanlah dan binasalah orang-orang yang mendustakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wailun ini juga merupakan bentuk curse ya semacam kutukan lah. Ya, maka semoga kita yang hadir di sini, anak keluarga kita, ya orang-orang yang kita cintai, seluruh kaum muslimin di muka bumi ini, mudah-mudahan tidak ada yang termasuk orang yang dikutuk dengan kutukan seperti ini. Wailun, celaka orang-orang yang mendustakan. Oleh karena itu, memelihara keyakinan kita terhadap datangnya hari kiamat itu sebenarnya sudah disediakan seluruh perangkatnya oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah kita termasuk orang yang ragu-ragu. Al-haq mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran, termasuk kebenaran datangnya hari kiamat itu adalah dari Allah Ta'ala. Maka janganlah kita termasuk orang yang ragu-ragu. Bagaimana Ustadz supaya bisa yakin?
tadaburi surat-surat ini, agar kemudian kita bisa sampai ke hakul yakin, ainul yakin, ya ilmal yakin, tiga-tiganya kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita mulai kemudian lanjutkan lagi pembenahan yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri menuju hari tadi, yaumul fasl. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas di antara kita adalah orang yang kemudian dia sanggup mengelola hawa nafsunya, mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia terus beramal soleh untuk kehidupan setelah kematiannya. Mudah-mudahan itu adalah diri kita semua, ya hadirin rahimakumullah. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, mengampuni saya bila mana ada yang salah dan keliru. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang tidak hadir dalam kesempatan ini, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah penuhi segala kebutuhannya, dan Allah juga mengangkat kita ya ke derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah atau ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.